Kita ketemu lagi di modul kedua, yaitu tentang jenis-jenis sistem ekonomi. Nah, kita sering mendengar kata ekonomi, tapi apa sih makna dari ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikos dan nomos, yang artinya adalah peraturan rumah tangga. Di dalam rumah tangga, apa saja sih yang diatur? Tentu mulai dari apa saja yang dibutuhkan, bagaimana kita memperoleh kebutuhan tersebut, untuk siapa kebutuhan itu dipenuhi, hingga siapa yang mengontrol atau mengeluarkan biaya untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Itu untuk level rumah tangga. Nah, untuk level satu negara, tentu lebih luas lagi ekonominya. Kita biasa menyebutnya dengan makroekonomi atau ekonomi secara luas untuk satu negara, bahkan secara global. Nah, jenis sistem ekonomi yang ada di dunia umumnya dibagi menjadi 3 garis besar, yaitu yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis, yang kedua adalah sistem ekonomi terpimpin, dan yang ketiga adalah campuran atau gabungan dari kedua jenis ekonomi sebelumnya. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalisme berasal dari kata kapital yang artinya adalah modal. Di sini pada sistem ekonomi kapitalisme, kebebasan individual untuk memperoleh modal itu sangat dijunjung tinggi. Pasar, individual, perusahaan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memperoleh modal. Di sini, peran pemerintah yang mengontrol sistem ekonomi bisa dibilang terbatas, sehingga orang bebas menentukan apa yang mereka butuhkan dan bagaimana mereka mendapatkan kebutuhannya. Negara yang kita tahu menerapkan sistem ekonomi ini mungkin biasanya adalah Amerika Serikat, Jerman, Inggris, biasanya merupakan negara yang akrab dengan kata kapitalisme. Yang kedua adalah sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin dibagi menjadi 2, yaitu sosialis dan komunis. Sistem ekonomi terpimpin adalah kebalikan 180 derajat dari sistem ekonomi kapitalisme. Karena namanya terpimpin, maka yang mengatur semuanya adalah pemerintah. Siapa membutuhkan apa, bagaimana memperoleh kebutuhan, sudah diatur oleh pemerintah. Bisa dibilang kebebasan individu sangat diminimaliskan di sistem ekonomi terpimpin ini. Sistem ekonomi komunis lebih ketat daripada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dengan tujuan masyarakat tanpa kelas. Jadi benar-benar ditentukan oleh pemerintah 100%, semua faktor produksi juga dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan sosialis masih lebih longgar, di mana individu masih memiliki kebebasan walaupun produksi ditentukan oleh kebutuhan negara. Yang kita tahu menjalankan sistem ekonomi seperti ini adalah mungkin Rusia, Cina, atau Korea Utara. Dan sistem ekonomi yang menggabungkan keduanya disebut sebagai sistem ekonomi campuran. Indonesia adalah salah satunya yang menerapkan sistem ekonomi campuran, memiliki elemen baik dari sistem ekonomi kapitalis maupun terpimpin. Di mana, seperti di Indonesia, individu bebas memiliki faktor produksi. Kita bebas mau punya rumah, mau punya kendaraan, kita bebas mau memilih pekerjaan apa. Dokter, pengacara, pegawai, PNS, bebas. Tapi pemerintah yang menguasai industri penting seperti listrik, PLN, air, PDAM, bagian-bagian yang penting dikuasai oleh pemerintah untuk kepentingan negara atau masyarakat secara keseluruhan. Itu tadi adalah 3 sistem ekonomi yang ada di dunia. Semoga bermanfaat.